Melahirkan anak bos arogan. Part 22. Buah hati. Dada Bu Ratna sesak jika mengingat semua perbuatan baik dan pengorbanan Sarah terhadap keluarga. Putri sulungnya tersebut bahkan tidak dapat mewujudkan harapan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi demi orang tuanya. Bu Ratna sangat tahu kalau Sarah masih ingin menuntut ilmu di bangku kuliah. Namun, harapan itu tidak dapat terwujud karena putrinya itu lebih memilih mengorbankan cita-cita demi menyelamatkan nyawa Pak Dimas. Bagi Sarah, hidup ayahnya jauh lebih berharga daripada impiannya. Maafin ibu sayang, karena keinginan kamu untuk kuliah telah kandas demi keselamatan ayahmu. Bu Ratna menyampaikan apa yang dia rasakan kala itu kepada Sarah sebelum resmi menjadi istri Wisnu. Sarah gak apa-apa Bu, Sarah ikhlas melakukan ini demi ayah. Keselamatan ayah jauh lebih berharga. Bu Ratna tidak kuasa menahan air matanya agar tidak kembali jatuh mengingat pengorbanan Sarah. Bu Ratna tidak sanggup membayangkan seperti apa perjuangan Sarah harus hidup bersama suami yang awalnya tidak mencintainya. Berkat kesabaran dan nasihat yang terlontar dari bibir Bu Ratna, akhirnya Sarah mampu melewati kekasaran Wisnu hingga menumbuhkan benih-benih cinta. Sebelum menikah dengan Wisnu, Sarah mempunyai keinginan yang akhirnya tidak terpenuhi hingga sekarang. Bu Ratna memecah keheningan. Wisnu dan kedua orang tuanya melihat ke arah wanita parubaya itu. Apa keinginan Sarah, Bu? Tanya Wisnu antusias. Dia ingin kuliah sambil cari kerja karena dia tahu orang tuanya tidak mampu. Bu Ratna memberikan jawaban. Apa Sarah pernah mengatakan niatnya padamu, Nak? Tanya Bu Siska kepada Wisnu. Tak pernah, Mi. Wisnu sedih setelah mengetahui keinginan Sarah. Pak Wildan pun turut membuka suara. Mami gak perlu bertanya. Sarah tidak mungkin menyampaikan keinginannya pada suami egois seperti dia. Laki-laki parubaya itu menunjuk Wisnu. Maafin saya, Pi. Saya janji akan mengubah semuanya. Saya akan memberikan yang terbaik untuk Sarah. Wisnu dengan tulus menyatakan janjinya. Pak Wisnu, dokter yang menangani Sarah keluar dari ruang operasi, lalu menyebut nama Wisnu. Tidak menunggu lama, Wisnu pun langsung menghampiri dokter yang sedang berdiri di depan pintu ruang operasi. Gimana keadaan istri saya, Dok? Tanya laki-laki itu dengan wajah panik. Selamat, anak laki-laki Bapak telah lahir. Tapi dokter tersebut menjeda kata-kata yang ingin dia sampaikan. Tapi kenapa, Dok? Wisnu memegang kedua lengan dokter itu, sementara orang tua dan mertuanya sangat panik. Bu Sarah belum sadar. Wisnu sangat sedih mendengar pengakuan dokter tersebut. Apa yang terjadi dengan istri saya, Dok? Tanya Wisnu. Maaf, istri Bapak koma. Tidak, ini gak mungkin. Wisnu pun menjauh dari dokter, lalu memukul-mukul dinding sangat kuat hingga tangannya berdarah. Bapak harus tegar. Anak Bapak butuh ayahnya. Kami akan memasukkannya ke dalam inkubator karena lahir sebelum waktunya. Dokter itu memberikan penjelasan. Bu Siska tidak sanggup melihat keadaan Wisnu yang sangat terpukul setelah mengetahui keadaan Sarah. Dia pun menghampiri anaknya yang kini telah berlinang air mata, kemudian langsung memeluknya. Sementara itu, hati Pak Dimas dan Bu Ratna sangat sakit setelah mengetahui Sarah dalam keadaan tidak berdaya saat ini. Bu Ratna pun tidak kuasa menghentikan air matanya. Ia tidak pernah menyangka
kalau hal ini akan terjadi terhadap Sarah. Pak Dimas berusaha menenangkan Bu Ratna, walaupun hatinya juga sangat terluka. Dia tahu kalau kejadian yang menimpa Sarah berawal dari dirinya. Dia merasa menjadi ayah yang tidak berguna karena menyebabkan Sarah menderita. Sementara Pak Wildan sebagai ayah mertua Sarah tidak tinggal diam. Dia pun langsung menghampiri dokter tadi, lalu memintanya untuk melakukan yang terbaik untuk sang menantu. Dokter tersebut meyakinkan Pak Wildan untuk tetap mengharapkan adanya keajaiban. Semua anggota keluarga Wisnu dan Sarah yang berada di rumah sakit menyaksikan dari jarak jauh tubuh mungil bayi yang baru terlahir ke dunia ini. Wisnu kembali menitikkan air mata bahagia karena menyadari dirinya yang kini sudah berstatus sebagai seorang ayah. Di satu sisi, dia sangat bangga dengan kelahiran putranya. Namun di sisi lain, dia sakit mengingat keadaan Sarah yang mengalami koma setelah melahirkan. Dia tidak pernah menyangka kalau istrinya itu akan merasakan penderitaan seberat ini. Dokter memberikan penjelasan bahwa selama menjalani operasi, Sarah mengalami komplikasi dan jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak. Dokter mengaku sangat panik, tetapi keajaiban pun terjadi karena akhirnya dia berhasil menyelamatkan Sarah hingga jantungnya kembali berdetak 10 menit setelah sang buah hati berhasil dilahirkan. Wisnu tidak sanggup membayangkan jika hal buruk terjadi terhadap Sarah. Dia mengaku tidak akan memaafkan dirinya. Saat ini, dia sangat mengharapkan adanya keajaiban agar istrinya kembali sadar. Dia berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab. Setelah puas memandangi wajah anaknya, Wisnu segera melangkah menuju kamar Sarah. Beberapa perawat telah memindahkan wanita itu dari ruang operasi ke ruang inap. Wisnu pun duduk di samping tempat tidur istri yang telah melahirkan anaknya itu. Sarah, ampuni aku sayang. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku ingin kita sama-sama menjaga dan membesarkan anak kita. Wisnu menggenggam tangan Sarah lalu menciumnya. Andaikan waktu dapat diputar kembali, aku gak akan pernah mengabaikanmu. Bangunlah bidadariku. Mari kita memulainya dari awal. Air mata Wisnu kini menganak sungai hingga sulit untuk dibendung. Kamu harus bangun. Aku tahu kalau kamu sangat kuat. Kamu harus mendengarkan pengakuan cintaku padamu, sayang. Siapa yang memberikanmu hak untuk tidak membalas ucapanku? Bangun, sayang. Aku mohon. Wisnu menggoyang-goyang lengan Sarah. Kalau kamu gak bangun, aku akan marah. Dia bersikap seolah-olah sedang memarahi istrinya. Aku akan membentakmu dan mengatakan kalau kamu telah berhasil memasuki relung hatiku. Lihatlah bidadariku, ada namamu terpatri di hati ini sekarang. Kamu bukan lagi pelarian semata untukku, tapi kamu adalah hidupku. Wisnu memukul-mukul dadanya. Kamu hebat karena telah berhasil membuatku jatuh cinta padamu. Kamu harus tanggung jawab. Kamu harus bangun untuk menyempurnakan cinta itu. Penyesalan selalu datang terlambat. Itu yang Wisnu rasakan saat ini. Ketika dirinya ingin menunjukkan kesungguhan rasa cinta yang dia miliki untuk Sarah, justru kekecewaan dan kesedihan yang dia rasakan. Wanita yang telah mendampinginya kini terbaring lemah dan tidak mampu membuka mata. Sarah kini masih tetap tertidur dan tidak tahu kalau suami yang dia cintai sedang berada di sampingnya. Dia juga belum melihat wajah bayi yang telah dia lahirkan. Padahal selama masa kehamilan, dia sering berbicara kepada buah hatinya sambil menangis.
Mama sangat mencintaimu sayang. Sarah mengucapkan kalimat itu sambil mengusap-usap perutnya beberapa hari yang lalu. Walaupun papa kamu tidak mencintai mama, tapi mama yakin kalau beliau mencintaimu. Jadilah anak yang berbakti dan penurut. Jika suatu hari nanti mama tidak bersama denganmu, kamu harus tetap bangga dan bahagia memiliki papamu. Sarah menyampaikan perasaannya kepada sang buah hati. Saat itu, dia putus asa karena merasa tidak mampu menyadarkan Wisnu. Dia tidak ingin lagi menunggu sesuatu yang tidak pasti, karena dirinya sangat tahu kalau cinta suaminya hanya untuk Chandra seorang. Dia tidak mengetahui kenyataan yang sebenarnya tentang perasaan cinta Wisnu yang telah tumbuh. Sebelum laki-laki itu mengungkapkan pernyataan cinta, Sarah justru tidak sadarkan diri karena dinyatakan koma. Anak kita tampan sayang. Matanya persis seperti matamu yang sendu. Apa kamu gak ingin melihat wajahnya? Aku yakin dia pasti ingin mamanya berada di dekatnya. Wisnu mengusap pipi Sarah. Buka matamu bidadariku. Aku ingin melihat senyum manismu yang akhirnya mampu memikatku. Wisnu tidak henti-hentinya berbicara kepada Sarah. Apa yang dia lakukan saat ini sedang diperhatikan oleh Bu Ratna. Wanita itu sangat terharu dan bahagia karena Wisnu telah berubah menjadi seorang suami yang mencintai istrinya. Bu Ratna tidak melihat lagi sikap dingin yang biasa Wisnu tunjukkan di depan Sarah. Laki-laki itu kini justru menunjukkan sikap perhatian dan kasih sayang. Bu Ratna sangat bersyukur melihat perubahan menantunya itu. Apakah Sarah akan kembali membuka matanya?